bersama kami di podcast Ngopi Kasrat, Ngulik Topik with Kasrat. Nah, di episode kali ini bintang tamu yang kami undang itu ada yang tahu tidak? Pasti dari itu tuh kak. Oh jelas Mi. Pasti cantik juga tuh kak. Pasti Mi itu juga. Pasti juga Mister tuh. Oh jelas. Nah inilah teman-teman dari Inti BEM yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung perkenalkan saja. Halo, perkenalkan nama saya Andi Fajar Pradasam selaku Ketua BEM Cekta Jumi. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rusyid sebagai Wakil Ketua BEM KBM Kagumi periode 2003-2024. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Kayim, biasa dipanggil Ayim. Saya Sekretaris BEM periode 2003-2024. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Usul Fatima Amin. Saya selaku Bendahara BEM periode 2023-2024. Nah beri tepuk tangan dulu semua. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait apa itu sih BEM Kabinet Satya Bimantara. Kabinet Satya Bimantara. Kenapa bisa dinamakan Kabinet Satya Bimantara? Ya, jadi Kabinet Satya Bimantara itu awalnya kami renungkan bersama untuk mencari nama kabinet pada saat itu. Dan kami mengambil dari bahasa Sanskerta, jadi ada dua kata yang kami ambil, yaitu Satya dan juga Bimantara. Satya itu kebenaran atau kejujuran, Bimantara itu jiwa-jiwa yang hebat. Dari proses pemaknaannya kami memaknakan bahwasanya dalam realisasi program kerja kami berharap nantinya bisa dijalankan atau direalisasikan berdasarkan ADART dan juga GBHO yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Kerennya tahu artinya Satya Bimantara. Kau yang dapat dengar-dengar tadi dari Randi kalau namanya ini Kabinet Satya Bimantara. Kalau boleh tahu bagaimanakah itu filosofi dari Satya Bimantara? Bagaimana bisa dinamakan Satya Bimantara? Ya, jadi betul namanya kabinetnya kita itu Satya Bimantara. Jadi pada saat itu kami merenungkan untuk dijadikan nama kabinet. Jadi pada saat itu kami mengambil dan mencari dari bahasa Sanskerta. Dan yang kita ambil itu Satya Bimantara yang terdiri dari dua kata, yaitu Satya yang berartikan kejujuran dan kebenaran, kemudian Bimantara itu jiwa-jiwa yang hebat. Filosofinya itu kami berharap di namanya yaitu bagaimana nantinya pada saat realisasi program kerja itu bisa sesuai dengan ADART dan GBHO yang dimana berlandaskan daripada Al-Quran dan Hadis. Bagusnya di arti nama Kabinet Satya Bimantara. Mungkin bisa dijelaskan gambaran umumnya atau secara detailnya ini bagaimana itu Satya Bimantara? Lembaga-lembaganya Iya, boleh. Jadi di Kabinet Satya Bimantara itu ada 4 lembaga di dalamnya. Jadi yang pertama itu ada dari klinik. Dari klinik itu ada namanya DMP, Dewan Mahasiswa Profesi. Jadi dari klinik itu ada DMP, kemudian di preklinik itu ada 3. Jadi yang pertama itu ada DPM. Jadi DPM ini Dewan Perwakilan Mahasiswa yang mengawas nantinya mengawas BEM. Nah, kemudian BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa seperti kami sekarang dari BEM. Kemudian yang terakhir yang membantu pemilihan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Bagus tahu. Mungkin bisa dijelaskan juga berapa anggota dari Inti BEM dan dari angkatan mana saja itu. Nah, dari setiap lembaganya apa saja. Ya, baik teman-teman, untuk seluruh pengurus di Kabinet Satya Bimantara yaitu berjumlah 58 orang. Dan untuk departemennya itu berjumlah 9. Dan di dalam departemen itu terbagi atas 6 anggota. Oh, jadi di kabinetnya ada jadi 6 ya, bukan semua. Untuk anggotanya 6, untuk departemennya 9. Ya. Dan mungkin juga bisa dijelaskan teman-teman di BEM, di BEM sendiri itu terdiri dari angkatan berapa saja sih? Baik, untuk BEM Kabinet Satya Bimantara sendiri itu terdiri atas 2 angkatan. Ada angkatan 21, 2021 dan angkatan 2022. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan kepada teman-teman ini di BEM ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Kalau dari sendiri untuk jabatannya itu ada berapa lama? Jika periodenya itu berapa lama?
Kabinet Satya Bimantara ini dari periode 2023 sampai 2024 berjumlah 3 TW atau 9 bulan. Terus tadi dikatakan ada 9 departemen. Nah, apa-apa saja sih nama-nama departemen di Satya Bimantara? Ya. Jadi 9 ya departemen di BEM itu sendiri. Jadi saya akan sebutkan 3, nanti sisanya di saya yang lain. Jadi yang pertama itu ada karakter building, departemen karakter building. Yang kedua ada departemen SER atau Science Education and Research. Kemudian ada departemen of Islamic. Selanjutnya yaitu ada yang keempat yaitu departemen secret, dan yang kelima yaitu departemen of research. Selanjutnya ada Departemen Art and Sport dan Departemen Education Humanity. Dan yang kedua terakhir itu ada Departemen Kasrat dan juga Departemen Infocom. Nah, kan kata-kata saya sudah jelaskan mengenai ada dari 9 departemen tersebut. Jadi mungkin kakak bisa jelaskan apa sih itu dari fungsi setiap departemen yang ada di BEM Kabinet Satya Bimantara? Baik, jadi tadi kan saya sudah sebut departemen karakter building. Jadi itu fungsinya kurang lebih sebagai BSDM, yang dimana dia yang sebagai pengkaderannya, dimana mengawasi adik-adik, membentuk karakternya daripada adik-adik mahasiswa baru. Kemudian yang kedua itu departemen of Sex Education and Research. Jadi itu departemen SER, dia mengurusi akademik daripada semua teman-teman yang ada di S1 atau preklinik. Jadi dia yang mencari lomba-lomba tentang akademik, kemudian dia juga memberikan mendatangkan pemateri, mengisi teman-teman melakukan pembuatan materi sesuai dengan bloknya pada saat itu. Kemudian untuk departemen of Islamic itu sendiri dia mengurusi tentang rohani, tentang Islam itu sendiri. Karena kita seperti yang kita ketahui, kita kan Universitas Muslim Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu yang sudah saya katakan tadi yaitu Departemen of Sekretariat, yang dimana yaitu mengelola sekret dan mengingatkan setiap departemen untuk time lainnya untuk menjalankan proker, serta untuk jadwal-jadwal kebersihan itu diatur oleh Departemen of Secret. Selanjutnya itu ada Departemen of Research, yang dimana untuk Departemen of Research itu teman-teman yaitu dia untuk pencarian dana. Jadi untuk Departemen of Research ini sangat berguna untuk BEM karena mereka merupakan sumber dana dari proker-proker departemen lainnya. Oh, jadi benar kedua. Iya, betul. Selanjutnya itu ada Departemen Art and Sport. Nah, kita ketahui bahwasannya Departemen Art and Sport ini merupakan wadah di mana mahasiswa-mahasiswi FKG UMI menyalurkan bakat, minat dan bakatnya. Selanjutnya ada Departemen Pengmas atau Education Humanity, di mana departemen ini departemen yang berfungsi dalam pengabdian masyarakat. Kita ketahui bahwasannya FKG ini merupakan fakultas kesehatan yang sangat berguna untuk masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Selanjutnya untuk Departemen Kasrat sendiri ini dia berfungsi untuk mengkaji isu-isu yang baik itu dalam lingkup FKG UMI maupun di luar FKG UMI. Selanjutnya ada Departemen Infocom atau Informasi dan Komunikasi. Tugasnya ini untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai BEM ataupun kegiatan-kegiatan yang ada pada FKG UMI. Keren tahu. Tadi kan sudah bahas mengenai fungsi dan tugas dari setiap departemen. Kalau boleh tahu dari IMTI sendiri nih, apa sih fungsi dari IMTI? Oh, jadi yang pertama kan ketua BEM sendiri. Jadi ketua BEM itu yang pertama sebagai penanggung jawab tentunya di luar daripada fungsi pengawasannya, karena di BEM itu sendiri ketua dan wakil memiliki fungsi masing-masing. Contohnya saya ada 4, kemudian wakil saya ada 5. Tetapi di luar itu ketua dan wakil juga wajib untuk bertanggung jawab di setiap program kerja. Kemudian di luar pada itu juga membantu mencari solusi dari teman-teman BEM, semisal ada solusi permasalahannya mengenai mungkin itu akademik juga bisa kami bantu. Jadi ketua itu ibaratnya seperti orang yang tempatnya teman-teman mengadu, tempatnya teman-teman meminta arahan mengenai program kerjanya, departemennya dan lain sebagainya. Jadi ketua itu dia berfungsi sebagai penanggung jawab dan lain sebagainya seperti yang sudah disampaikan. Nah, kan tadi sudah dijelaskan dari fungsi dan departemen-departemennya. Ada 9 departemen. Nah, bagaimana sih cara BEM itu memperkenalkan dirinya di luar atau di luar kampus? Apakah ada
program kerja yang Bisa skala nasional memperkenalkan, yang bisa memperkenalkan BEM itu di luar. Lebih tepatnya program kerja unggulannya ini BEM itu Ya. apa? Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dong. Ya. Langsung Alhamdulillah saja. ada program kerja nasional. Kalau untuk unggulan saya rasa semua saya unggulkan sebenarnya, karena saya rasa yang kami rancang itu betul-betul unggulan. Yang pertama itu mungkin yang saya sebutkan dari Departemen of Science Education and Research. Jadi ada yang namanya program kerja DHC, Dental Health Competition. Jadi itu ya skala nasional dan kami buka untuk teman-teman FKG seluruh Indonesia, dan alhamdulillah partisipasinya sangat-sangat banyak dari teman-teman yang ikut untuk lombanya. Jadi ada 3, ada poster, carving, dan fotografi, dan ada teman-teman dari luar juga yang alhamdulillah dapat juara, ada masuk finalis pada saat itu, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, dulu. Dan selanjutnya teman-teman ada juga program kerja dari Departemen Pengmas, yaitu Umi Amal Senyuman, yaitu merupakan bakti sosial. Kebetulan di sini ada juga ketua panitianya. Jadi kami melakukan bakti sosial di Selayar dan alhamdulillah mendapatkan pasien sekitar 1.900. Wow. Kalau boleh tahu dari departemen apa? Dari Departemen Education and Humanity. Wow. Singkat Pengmas teman-teman. Ya. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ada program kerja kuliah kasrat. Nah, kuliah kasrat itu dinaungi sendiri oleh Departemen Kasrat. Ini Ya. seorang-orangnya Departemen Kasrat. Yang ganteng dengan cantik-cantik. Nah, di mana kuliah kasrat sendiri itu pada saat periode kami telah memanggil public figure yang sudah terkenal, yaitu Rian Fahardi. Di mana pada saat berjalannya kuliah kasrat ini kita laksanakan di kampus 2 di auditorium Algebra. Selanjutnya ada proker dari Departemen Infocom, di mana ini namanya Denview. Di sini berupa lomba, ada fotografi, videografi, lalu di sini juga ada workshop di mana kita mengundang pemateri-pemateri yang tentunya berkompetensi pada bidangnya. Gitu. Tepuk tangan dulu. Nika, apa sih kesan dan kesannya selama menjabat di BEM? Ya, mungkin saya pertama untuk kesan-kesan saya sendiri. Yang pertama kan ada 58 orang termasuk saya di dalam, jadi ada 57 orang. Nah, di 57 orang ini kan berbeda-beda watak atau sifatnya. Jadi di situ mungkin bagaimana saya pada saat itu harus menyatukan berbagai sifat yang berbeda, watak yang berbeda. Saya mewakili inti BEM mengucapkan mungkin minta maaf kepada teman-teman Satya Bimantara khususnya BEM. Ya, mungkin dari apa yang kami pernah sampaikan ke teman-teman, mungkin cara kami yang kurang sopan menurutnya teman-teman, sehingga mungkin sampai sekarang teman-teman masih ingat kesalahan yang kami buat. Saya mewakili teman-teman inti BEM meminta maaf dari kesalahan yang kami buat, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin yang pertama saya pribadi untuk inti BEM saya ucapkan terima kasih telah membersamai saya, kemudian teman-teman koordinator, teman-teman tiap departemennya yang dimana telah bekerja sama untuk menjadikan kabinet Satya Bimantara ini dikenal oleh orang-orang luar. Kami dari inti BEM pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman Kasrat yang telah memberikan kami fasilitas wadah untuk kami menyuarakan pesan dan kesan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Syafaat selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Perkenalkan, saya Misiner Pasal selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa. Saya Deson Dania Air selaku anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Saya Devina Sapira dari anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Saya Ferry Sanur Ramadan dari anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Saya Lutfia Saha dari anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Saya Muhammad Tinggi Yusuf dari anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Saya Faisal Tristal Farizi dari anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Baik, kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa akan menyampaikan pesan dan kesan untuk Kabinet Satya Bimantara untuk adik-adik BEM periode 2023-2024. Nah, untuk teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa,
Nanda yang mau menyampaikan pesan saya untuk Kabinet Santai Bintara. Oke, Faisal silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi, adapun kesan saya selaku Dewan Perwakilan Mahasiswa sekaligus pengawas dari Satya Bimantara periode 2003-2004, kesan saya selama ini dari Satya Bimantara itu luar biasa, semangatnya dalam menyelesaikan setiap proker maupun kerjasama timnya yang patut diapresiasi. Dan juga ini bisa dijadikan sebagai role kepengurusan baru untuk pembelajaran nantinya untuk periode-periode selanjutnya. Ya, baik, sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh anggota saya, yaitu Faisal selaku Dewan Perwakilan Mahasiswa. Adapun juga dari saya pesan untuk adik-adik Kabinet Santai Bimantara, semoga apa yang telah kalian dapatkan selama kalian berproses di KBP FKG UMI itu bisa diimplementasikan dan juga bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, dan juga membawa KBM FKG UMI terkhusus masyarakat FKG UMI go nasional dan juga lebih dari itu yaitu go internasional. Ya, mungkin itu pesan dari saya selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Satu kata untuk Kabinet Santai Bimantara: Keren. Bravo. The best. Luar biasa. Kritis. Brilian. Inspiratif. Dan dari saya Ragus, rasional, analisis, kritis, universal, dan sistematis. Mungkin itu saja dari kami Dewan Perwakilan Mahasiswa. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Iman ilmu amal pada mengabdi, yakin usaha sampai. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.